Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Izinkan kami melaporkan penelitian tentang pola moderasi islamisasi berbasis pendidikan dan sofistik di Sumatera Barat. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang moderasi dan islamisasi, maka moderasi secara etimologi ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran kekerasan. Sedangkan islamisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengislaman atau proses menjadi Islam. Proses menjadikan seseorang menjadi Islam. Dengan demikian, moderasi islamisasi dapat kita definisikan sebagai suatu upaya dan usaha sadar yang menghindari kekerasan dan cenderung mengambil jalan tengah dan damai dalam upaya pengislaman atau menjadikan seseorang menjadi muslim menurut ukuran dan kriteria Islam. Islam yang kita masukkan tentu sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, yaitu Islam yang penuh rahmat bagi alam semesta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa isu-isu yang belakangan menjadi agak hangat, terutama terkait dengan isu radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Sebagaimana hasil dari penelitian Pusat Kajian Islam, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, yang menemukan bahwa 58% mahasiswa dan siswa mempunyai opini yang dianggap radikal. 51,1% di kalangan muslim dan 34,4% di kalangan muslim dianggap memiliki opini yang intoleran. Begitu juga dengan BNPT yang menginformasikan bahwa terdapat 19 pesantren yang diasumsikan mengajarkan radikalisme dan berpotensi terorisme. Sumatera Barat akhir-akhir ini juga menjadi sorotan. Bahkan berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dikeluarkan oleh Kemenak tahun 2019, Sumbar memiliki nilai di bawah rata-rata nasional. Padahal madrasah atau pesantren yang dulunya surau sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari kearifan masyarakat Sumbar, sesungguhnya telah menjadi basis dari penanaman paham yang moderat, yang memenuhi karakteristik umat Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ummatan wasata, atau umat pertengahan, umat yang moderat. Paradigma Islam wasatiyah dan moderat dengan sendirinya menjadi pembeda dalam mengatasi segala kemajemukan di tengah arus perbedaan sosiokultural yang ada di Indonesia. Begitu juga halnya dengan trilogi
dimensi atau aspek ajaran Islam, akidah, syariah, dan tasawuf, sesungguhnya juga telah menjadi basis kurikulum dari madrasah atau pesantren yang ada di Sumatera Barat, yang dengan sendirinya memperkokoh moderasi Islamisasi di masyarakat Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan tasawuf, sofistik, sudah lama membuktikan mampu menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam tiap langkahnya. Praktik kehidupan spiritualitas sofistik adalah membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan qalbiyah dengan ma'rifatullah melalui akhlakul karimah, serta kebahagiaan jasmaniah dengan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat material. Menurut tim penyusun moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, sebenarnya terdapat 3 pilar diskursus terkait dengan moderasi yang ada di Indonesia. Pilar pertama, moderasi pemikiran. Itu pemikiran keagamaan yang tidak hanya bertumpu pada teks-teks agama dan kemudian memaksakan realitas ke dalam teks agama tersebut, tetapi juga mampu berdialog secara dinamis. Agar pemikiran keagamaan moderat tidak hanya tekstual, tetapi pada saat yang sama juga tidak lepas dan mengabaikan teks. Jadi moderasi pemikiran menghendaki pemikiran yang dinamis, yang selalu dan senantiasa menghubungkan antara teks dan konteks. Pilar yang kedua, moderasi gerakan. Moderasi gerakan berbentuk gerakan yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Hal ini harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru, diantaranya berupa kekerasan. Kemudian pilar yang ketiga, moderasi perbuatan. Moderasi perbuatan yaitu moderasi beragama dalam tradisi dan praktik keagamaan, yaitu penguatan relasi antara agama dan tradisi dan kebudayaan masyarakat. Keadaan agama tidak boleh dihadapkan secara diametral dengan budaya. Keduanya harus saling terbuka, membangun dialog yang menghasilkan kebudayaan yang baru. 3 pilar inilah yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan keberagamaan dan kehidupan masyarakat yang rahmah, kehidupan yang baik di dunia dan baik di akhirat. Terdapat 4 tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari 2 tahun yang direncanakan. Dan pada tahun pertama ini fokus menyoal tentang 4 hal. Yang pertama terkait dengan penelusuran akar-akar pemikiran moderasi Islam yang ada di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sarana moderasi Islam yang berbasis pada aktivitas pendidikan dan sofistik. Kemudian yang ketiga, merumuskan prinsip-prinsip dasar moderasi Islamisasi yang berbasis pada pendidikan dan sofistik di Sumatera Barat. Kemudian yang terakhir, melakukan formulasi konseptual pola moderasi Islamisasi yang berbasis pada pendidikan dan sofistik di Sumatera Barat.
terkait dengan bagaimana pola internalisasi nilai-nilai moderasi Islam ke dalam dunia pendidikan dan kehidupan tasawuf. Yang pertama, nilai moderasi dapat diinternalisasikan dengan menjadikan moderasi Islam sebagai basis untuk menentukan dan mengembangkan tujuan serta kebijakan dari sekolah dan madrasah. Dalam arti kata, bagaimana memasukkan nilai-nilai yang moderat, nilai-nilai rahmah, nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan segala macamnya, masuk dia ke dalam rumusan visi, misi, dan tujuan dari lembaga pendidikan. Diperlukan penegasan nilai-nilai moderasi pada visi, misi, tujuan, dan kebijakan sekolah. Kemudian berikutnya, nilai internalisasi nilai-nilai moderasi melalui kurikulum pendidikan dengan menjadikan moderasi Islam sebagai ruh dan tubuh dari kurikulum pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, menjadikan moderasi Islam mengalir melalui interaksi dan komunikasi sebagai bagian dari kultur sosial yang berkembang di sekolah, yang berkembang di lingkungan madrasah dalam bentuk hidden kurikulum. Dalam arti kata, bagaimana lembaga pendidikan dan semua aktivitas pendidikan, termasuk aktivitas pendidikan kerohanian, menjadikan nilai-nilai moderasi Islam sebagai nilai utama layaknya sebuah ideologi pada sebuah lembaga pendidikan. Untuk penelitian pengembangan pada tahun kedua, direncanakan mengembangkan model dan pola moderasi dan islamisasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan pendidikan Islam ke depan. Sebagai luaran dari penelitian ini berupa draft buku sebagaimana yang dapat dilihat pada halaman slide. Buku ini akan berbicara tentang radikalisme, mulai dari pengertian, kemudian sampai ke penelusuran akar-akar genealogis radikalisme dalam Islam, kemudian radikalisme di Indonesia dan di Sumatera Barat, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa di Sumatera Barat sendiri pernah terjadi pergolakan antara moderasi Islam dan paham atau tindakan yang dianggap sebagai perilaku islamisasi yang radikal. Kemudian buku ini juga akan berbicara tentang moderasi Islam di Sumatera Barat, kemudian sarana-prasarana moderasi, prinsip dan karakteristik moderasi, pola moderasi islamisasi berbasis pendidikan dan sofistik di Sumatera Barat. Pada bagian ini, di samping kita akan berbicara tentang moderasi islamisasi melalui pendidikan yang berbasis aswaja, mazhab keagamaan MT dan Ponpes Sumatera Barat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian moderasi islamisasi melalui pendidikan berbasis tasawuf. Setidaknya di Sumatera Barat, antara tasawuf dan
pendidikan, terdapat dua pola, dua model. Yang pertama ada pondok pesantren atau madrasah, MTI, yang menjadikan tasawuf sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di madrasah melalui pembelajaran kitab-kitab tasawuf. Kemudian model yang kedua, tasawuf di samping masuk ke dalam struktur mata pelajaran di madrasah melalui pembelajaran kitab-kitab tasawuf, terdapat juga pendidikan tasawuf melalui tarekat. Di antara contoh pondok pesantren yang membelajarkan tasawuf melalui kitab-kitab tasawuf dan sekaligus membelajarkan tarekat adalah pondok pesantren Nurul Yakin dengan Pakandangan. Sementara itu, beberapa pesantren yang lain pada umumnya lebih banyak membelajarkan tasawuf melalui pembelajaran kitab-kitab tasawuf saja. Kemudian pada bagian akhir buku ini akan memuat tentang moderasi Islamisasi melalui budaya dan kearifan lokal. Karena dalam konteks Sumatera Barat, Islam akan diterjemahkan melalui berbagai bentuk tradisi-tradisi dan budaya-budaya. Di samping terjadi proses Islamisasi budaya dan tradisi. Demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.